Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi dengan saya Alpisa Fitri, mahasiswa semester 3 Program Studi Agribisnis di Universitas Medan Area. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kewirausahaan, yaitu membangun bisnis atau membuat suatu ide bisnis. Nah, yang pertama, ide bisnis yang akan dibuat yaitu menjual sayur-sayuran organik yang ditanam melalui metode hidroponik, karena sudah saatnya masyarakat mengonsumsi sayur-sayuran yang bebas pestisida. Bisnis ini juga menjanjikan di pasaran. Yang kedua, kegiatan utama dari bisnis tersebut yang menghasilkan laba. Nah, kegiatan dari bisnis tersebut, bisnis ini yang menghasilkan laba yaitu menjual segala sayur-sayuran segar yang diproduksi. Yang ketiga yaitu cara meningkatkan omset bisnis. Cara meningkatkan omset bisnis yaitu dengan cara kualitas produk, dengan cara melakukan promosi, branding, dan memberikan layanan yang terbaik kepada customer atau konsumen. Yang keempat yaitu cara pengelolaan uang. Cara-cara pengelolaan uang yang pertama yaitu memisahkan uang pribadi dan uang perusahaan. Yang kedua yaitu membuat perincian dana masuk dan dana keluar, membuat catatan anggaran secara rutin, dan yang keempat yaitu membuat pembukuan keuangan dan evaluasi. Sumber daya utama yang menjadi core bisnis yaitu sumber daya utama dalam bisnis hidroponik adalah air. Kenapa? Karena hidroponik sendiri adalah metode penanaman dengan media 100% air. Jika saluran air mati, itu akan menyebabkan tanaman layu. Maka dari itu, kenapa hidroponik bahan utamanya atau sumber daya utamanya adalah air. Cara mempersiapkan tim yang tangguh untuk membantu suatu usaha agar berkembang. Nah, cara mempersiapkan tim yang tangguh yaitu dengan cara memilih tim yang ikut atau mau berkontribusi dalam memajukan usaha tersebut, memiliki rasa tanggung jawab, dan memiliki rasa saling percaya dan saling membantu satu sama lain. Nah, ini bisa kita lihat sendiri di rancangan kerja, yaitu yang pertama, kegiatan yang pertama yaitu pencarian lahan atau lokasi yang dimulai pada 5 Januari 2022 sampai 10 Januari 2022. Dengan pencarian lahan atau lokasi seperti lahan kosong atau pekarangan warga, dengan estimasi biaya kurang lebih 35 juta. Evaluasi memberi tugas dengan tim, status kegiatannya proses. Kegiatan yang kedua yaitu pembuatan greenhouse hidroponik yang dilakukan pada tanggal 25 Januari sampai dengan 30 Januari 2022. Yang mengawasi tukang dan pembuatan, biayanya yaitu kurang lebih 20 juta. Evaluasinya menyiapkan sarapan atau makanan dan minuman kepada para pekerja. Kegiatannya masih proses. Dan kegiatan yang ketiga yaitu pembelian bibit yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 2022 sampai tanggal 30 Januari 2022 dengan estimasi biaya 5 juta. Evaluasinya membagi tugas dengan tim 2 sampai 4 orang, status kegiatannya masih proses. Kegiatan yang keempat yaitu pembelian alat-alat media tanam yang dimulai pada tanggal 28 Januari 2022 yang sampai tanggal 30 Januari 2022 dengan estimasi biaya 700.000. Evaluasi membagi tugas dengan tim 2 sampai 4 orang dengan status kegiatan proses. Kegiatan yang kelima yaitu pembelian nutrisi AB Mix yang dimulai pada tanggal 28 Januari 2022 sampai tanggal 30 Januari 2022
dengan estimasi biaya 500.000. Evaluasi membagi tugas dengan tim 2-4 orang dengan status kegiatan masih proses. Dan kegiatan yang keenam yaitu mempersiapkan laporan keuangan yang dimulai setelah bibit semai siap tanam sekitar 15 Februari 2022 atau ketika greenhouse hidroponik siap dibuka sampai hidroponik itu berjalan. Membuat pembukuan laporan keuangan dengan biaya yang belum diketahui. Evaluasi jika terjadi permasalahan, solusinya harus lebih teliti dan lebih fokus dengan status kegiatan proses. Nah, yang selanjutnya yaitu rancangan biaya. Rancangan biaya saya rasa bisa kita lihat sendiri, bisa kita lihat sama-sama. Dengan komponen yang dibeli yaitu sewa lahan, biaya pembuatan greenhouse hidroponik 500 meter persegi, mesin air, bak penampung, kokopit. Di sini kita menggunakan kokopit, nutrisi AB mix, benih, potray, netpot, selang 6 mili, dan transportasi. Dengan total keseluruhan yaitu 66.845.000. Nah, peraturan kerja pada perusahaan ini yaitu datang 30 menit sebelum jam kerja, karyawan harus rutin mengecek perairan, dilarang main handphone saat jam kerja, dilarang merokok di area greenhouse, karyawan tidak hadir 3 kali berturut-turut akan mendapat teguran lisan. Karyawan tidak diizinkan mengajukan cuti secara mendadak, minimal 1-2 hari sebelumnya, kecuali ada hal-hal penting atau hal-hal yang mendesak, seperti tertimpa musibah atau berduka. Yang selanjutnya yaitu setiap karyawan harus membantu membereskan greenhouse dan menguncinya jika sudah jam pulang. Selanjutnya yaitu SOP perusahaan ini. Perusahaan ini yaitu kebun sayur rakyat dengan tujuan menyediakan berbagai jenis sayuran segar tanpa pestisida, menjamin kepuasan pelanggan, dan memastikan kualitas produk yang unggul. Prosedur kerjanya yaitu jam 8 semua karyawan sudah di kantor, jam 8.15 karyawan mengecek saluran air, memberi nutrisi, mengganti air, penyemaian, pemindahan benih ataupun pemanenan. Jam 10.20 pengiriman sayur-sayur ke customer yang memesan via pasar online. Jam 12.00 makan siang, sholat, istirahat. Jam 13.30 pengiriman sayur-sayuran ke customer pemesanan offline. Jam 16.40 beres-beres, dan jam 17.00 seluruh karyawan diperbolehkan pulang. Nah, selanjutnya itu bagian organisasi kebun sayur rakyat. Bisa kita lihat sendiri gimana gambaran dari bagian organisasinya. Yang pertama yaitu pemimpin atau pemilik. Selanjutnya bagian keuangan. Setelah dari bagian keuangan kita menuju ke bagian produksi dan pengemasan, bagian pemasaran, bagian transportasi beserta karyawan-karyawannya. Job desk team yaitu membuat jadwal kegiatan pekerjaan, memantau pekerjaan yang dilakukan karyawan, membentuk kerjasama tim yang solid, bertanggung jawab atas pekerjaannya, melakukan pengecekan hasil kerja karyawan, mengkoordinir seluruh aktivitas tim, dan melaksanakan presentasi dengan pemimpin atau pemilik. Nah, hasil uji coba dan survei produk. Berdasarkan hasil survei, 90% pelanggan atau customer puas dengan sayur-sayuran yang kami produksi. Mungkin itu saja presentasi saya kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.